Oke, hai, ketemu lagi dengan saya Kak Budi. Ya, kali ini kita akan bahas 5 soal nih tentang ujian masuk untuk SMATN ya. Kalian yang mau persiapan masuk untuk ujian seleksi masuk SMATN, perhatikan baik-baik ya. Oke, semoga soal-soal ini membantu kalian. Oke, di sini ada pada balok A, B, C, D, E, F, G, H, AB-nya sama dengan 12 ukurannya, AD-nya 9, AE-nya 8. Jika seekor semut berjalan dari titik C menuju titik E melewati sisi-sisi balok tersebut, jarak terpendek yang ditempuh semut tersebut adalah, oke, ditanya jarak terpendek nih. Berarti yang paling dekat itu yang mana? Oke, kita buat dulu ya. Kita buat dulu untuk baloknya. Oke, saya buat seperti ini. Baloknya, terus oke, kita kasih titiknya A, B, C, D, E, F, G, dan H. Oke, jika AB sama dengan 12, kita tulis 12, AD sama dengan 9, berarti kalau AD 9, BC juga 9 ya. Oke, AE-nya 8. Oke, pertanyaannya, seekor semutnya berjalan dari titik C menuju titik E. Nah, jadi kita kasih dari titik C menuju titik E. Sudah seperti ini. Udah, kita buat, kalau bentuk seperti ini, kita buat segitiga siku-sikunya, berarti untuk pembuatannya ada di ACE. Ya, saya tarik garis seperti ini. Oke, berarti kita dapat siku-sikunya ada di sini. Oke, kita keluarin segitiganya. Segitiga yang pertama adalah segitiga ACE. Kita buat dulu. Nah, seperti ini. Ada A, ada C, ada E. Di mana di sini komponennya yang udah kita tahu adalah AE-nya saja, yaitu 8. Sudah. Oke, terus selanjutnya kita butuh ada AC. Ya, karena untuk menghitung CE kita butuh AC sama AE. Oke, AC-nya kita dapat dari segitiga yang di bawah, yaitu segitiga ABC. Saya buat seperti ini. Ada A, ada B, ada C. Sini ada 12, sini ada 9. Oke, untuk menghitung AC, kita menggunakan triple Pythagoras. Triple Pythagorasnya yaitu 9, kalau 12 berarti pasangannya adalah 15. Gitu ya. Didapat dari yang paling dasar yaitu 3, 4, dan 5. Jadi semuanya harus dikali 3 untuk ke atasnya. Oke. Kalau ke bawahnya boleh kita tulis jadinya dibagi 3, nggak apa-apa. Tergantung cara melihatnya aja. Oke ya. Nah seperti itu. Jadi kita dapat AC-nya adalah 15. Kita taruh di atas sini 15. Nah dari sini kita dapat EC-nya pakai triple Pythagoras juga. Yaitu dari 8, 15. Pasangannya adalah 17. Sehingga kita dapat EC-nya adalah 17. Oke. Oke, gampang kan? Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Oke, yang kedua ada pada segitiga siku-siku ABC, sudut B sama dengan 90 derajat. Berarti di sudut B di sini, ini bentuknya siku-siku ya. Saya tulis seperti ini ada siku-siku. Terus AB-nya 4, jadi saya tulis di sini 4. Terus ada AC-nya 5, jadi panjang dari ujung ke ujung ini adalah 5. Terus selanjutnya BD tegak lurus dengan AC. Gitu. Nah, pertanyaannya panjang BD ini berapa? Oke, di sini tegak lurus kita kasih seperti ini. Ya. Jadi untuk pertama kita harus menentukan dulu panjang BC ini berapa. Oke, menggunakan triple Pythagoras, panjang BC-nya kita bisa dapat. Jadi kalau 4 dan 5 pasangannya adalah 3. Ya, ingat triple Pythagoras, 3, 4, 5. Jadi BC-nya kita dapat 3. Lalu untuk mencari BD kita menggunakan hubungan luas sebenarnya kalau di sini. Ya, jadi alas kali tinggi 1, alas 1 kali tinggi 1 dibagi 2 sama dengan alas 2 kali tinggi 2 dibagi 2. Gitu. Atau lebih simpelnya kalau ada bentuk seperti ini kan segitiganya sama ya, itu aja. Jadi luasnya kita katakan sama. Jadi cara melihatnya seperti ini. Ini ada segitiga siku-siku.
Jadi di sini ada alas 1, tinggi 1. Nah, gitu. Nah, segitiga siku-siku yang sama ini bisa juga dilihat dari bentuk yang seperti ini. Di mana di sini adalah alas 2, yang ini adalah tinggi 2. Jadi karena segitiganya itu juga, jadi otomatis luas 1 sama dengan luas 2. Nah, seperti itu. Jadi alas 1 kali tinggi 1 sama dengan alas 2 kali tinggi 2. Nah, masing-masing kita bagi 2. Nah, gitu kan ya. Kalau luas segitiga, di alas kali tinggi dibagi 2. Nah, karena di sini sama-sama dibagi 2, jadi boleh kita coret 2-nya. Sehingga alas kali tingginya boleh kita masukin. Di sini kita dapat ada 3 kali 4. Terus yang kedua kita dapat di sini alasnya adalah 5 dikali dengan tinggi 2. Oke, sehingga kita dapat tinggi 2 di sini atau sama dengan BD. 3 kali 4 itu 12. 12 dibagi 5 sama dengan 2,4. Nah, sehingga kita dapat BD sama dengan 2,4. Ya, itu konsep agak sedikit panjangnya, tapi kalau gampangnya sih ya tinggal kita di 3 kali 4 dibagi sisi miring. Oke, gampang ya. Oke, jadi kita dapat jawabannya adalah 2,4. Oke, soal berikutnya. Di sini ada layang-layang ABCD di mana AB sama dengan 5. Kita masukin sini AB sama dengan 5. Terus AC sama dengan 8. Sini 8. Oke. Nah, untuk AC di sini kalian perhatikan, AC itu adalah diagonal yang membagi dari kiri ke kanan, gitu ya. Artinya, ini kiri sama kanannya sama panjang. Jadi kalau di situ 8, masing-masing jadinya 4 sama 4. Oke, terus dikasih tahu ada DE. DE-nya 9. Sini 9. Oke, pertanyaannya adalah luas daerah layang-layang. Nah, ingat, luas layang-layang itu adalah diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Oke. Diagonal 1-nya kita dapat yaitu 8. Diagonal 2-nya kita baru dapat sebagian aja, yaitu DE-nya. Jadi untuk mencari BE-nya, sisanya kita menggunakan Pitagoras. Nah, tadi kita udah lihat bahwa triple Pitagoras itu ada 3, 4, dan 5. Nah, ini triple Pitagorasnya. Sehingga di sini ada 4, ada 5, berarti pasangannya adalah 3. Sehingga diagonal yang satunya adalah penjumlahan. 9 tambah 3 yaitu 12. Tinggal kita bagi 2. Oke, ya. 8 kali 12, atau boleh ini aja deh, 8 dibagi 2, jadinya 4, 4 kali 12, 48. Jadi jawabannya adalah 48. Oke, gampang ya. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Oke, di sini tentang parabola ya. Jadi kalau di SMP mungkin ada namanya grafik fungsi kuadrat, tapi di beberapa sekolah mungkin nggak terlalu detail ya ngejelasinnya. Sekarang kita akan bahas sedikit tentang parabola ya. Oke, parabola ini lebih banyak nanti dipelajari di SMA ya, tentang parabola. Jadi di sini ada koordinat titik puncak parabola. Oke, untuk parabola sendiri bentuknya sama seperti fungsi kuadrat gitu. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, gitu. Atau bisa juga bentuknya seperti ini. Jadi bisa terbuka ke bawah, bisa terbuka ke atas. Kalau terbuka ke bawah itu berarti depannya atau koefisien dari x kuadratnya itu kurang dari 0. Kalau terbuka ke atas, maka koefisien dari x kuadratnya lebih dari 0. Nah, seperti itu ya. Oke, ini sedikit aja untuk tambahan. Terus untuk persamaan dari parabola itu sendiri, kita pakai rumusnya adalah y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, gitu. Dimana di sini namanya puncak sebuah parabola. Sebuah parabola pasti punya puncak gitu. Nah, puncaknya ini kita sebut jadinya x puncak atau biasa disebut sebagai sumbu simetri. Itu rumusnya adalah min b per 2a. Nah, seperti itu. Ya, untuk mencari y puncak tinggal kamu substitusin aja x puncaknya ke dalam fungsinya. Nah, gitu. Jadi fxp. Oke. Nah, dari komponen ini kita akan menghitung untuk cari nilai A sama B. Tapi A sama B di atas beda dengan A dan B yang ada di persamaan yang saya kasih ya. Oke.
Ini kita simpan jadi acuan. Oke, kita bahas dari soalnya. Di soalnya itu kita punya ada Y sama dengan X kuadrat plus AX plus B. Nah, berarti kalau menurut dari acuan yang tadi kita mau pakai, sehingga A-nya kita dapat adalah 1, itu B-nya adalah A, C-nya adalah B. Nah, seperti itu. Ya. Nah, dari sini kita akan masukin di mana titik puncaknya itu adalah 2,1. Oke, kita masukin dulu untuk mencari X puncak. X puncak rumusnya adalah min B per 2A. X puncaknya diambil yaitu 2, nih dari sini. Seperti itu. Oke, min B, B-nya didapat dari yang ini. Oke, jadi saya dapat tulisnya min A per 2A. A-nya dapat dari yang ini, 1. Jadi 2 dikali 1. Sama dengan 2. Sehingga kalau dikaliin kita dapat min A itu sama dengan 4. Atau didapat lagi A sama dengan min 4. Sudah dapat? Nah, selanjutnya kita mau nyari untuk Y puncak. Y puncak itu adalah memasukkan X puncak ke dalam persamaannya. Oke, Y puncaknya ini didapat yaitu 1, itu X puncaknya tadi adalah 2, jadi kita masukin ke dalam bentuk fungsinya yaitu 2 kuadrat ditambah dengan A-nya tadi saya dapat min 4 dikali dengan X-nya adalah 2 ditambah dengan B-nya. Oke, kita selesaiin. 1, di sini 4, ini min 8 ditambah B. Oke, 4 dikurang 8 jadinya min 4, sini 1 ditambah B. Jadi kita dapat B-nya sama dengan 5. Kita dapat B-nya 5, yang ditanya apa tadi? Yang ditanya adalah A tambah B. Jadi A-nya saya dapat min 4, B-nya adalah 5. Jadi kita dapat hasilnya adalah 1. Ya, jawabannya adalah B. Gimana? Paham? Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di sini sama juga grafik fungsi kuadrat, jadi konsepnya sama seperti tadi ya. Oke, jadi kalau di sini memotong sumbu X di titik min 2,0 dan 3,0, maka nilai B tambah C itu berapa? Oke, kita masukin setiap titik ini kita akan masukin ke dalam persamaannya. Jadi kalau ada titik, substitusi aja. Ya, ingat konsepnya seperti itu. Kalau ada titik, substitusi. Ada titik, substitusi ke dalam persamaan. Jadi kalau misalnya yang pertama ada min 2,0, artinya X-nya sama dengan min 2, Fx-nya sama dengan 0. Oke, kita masukin. Jadinya 3 dikali min 2 kuadrat ditambah B dikali min 2 ditambah C sama dengan 0. Nah, gitu. Sehingga saya masukin sini min 2 kuadrat. Ya, hasilnya 4. 4 kali 3, 12. Jadi hasilnya 12 dikurang 2B ditambah C sama dengan 0. Atau boleh saya tulis min 2B tambah C sama dengan min 12. Nah, ini kita dapat yang pertama. Oke, selanjutnya yang kedua, kita ada 3,0. Oke, ya, konsepnya sama kayak tadi. X-nya sama dengan 3, maka Fx-nya sama dengan 0. Jadi saya masukin 3 dikali 3 kuadrat plus B dikali 3 ditambah C sama dengan 0. Jadinya 3 kuadrat, 9 kali 3, 27, ditambah 3B, ditambah C sama dengan 0. Jadi kita dapat 3B plus C sama dengan min 27. Nah, seperti itu. Dah. Nah, dari kedua ini kita buat SPLDV ya, untuk mencari B sama C-nya. Oke, min 2B ditambah C sama dengan min 12, itu 3B ditambah C sama dengan min 27. Nah, ini karena C-nya sama, jadi kita kurangin aja ya. Oke, min 2B dikurang 3B, jadinya min 5B. Gitu. Oke, min 12 dikurang min 27, jadinya plus 15. Hingga B-nya kita dapat adalah min 3. Terus kita substitusi ke salah satu. Mau yang atas boleh, ke yang bawah boleh. Oke,
Saya ambil misalnya ke yang atas saja ya. Min 2 dikali min 3 ditambah C sama dengan min 12. Jadi di sini kita dapat hasilnya adalah 6 ditambah C sama dengan min 12. Oke, sehingga C-nya kita dapat adalah min 18. Nah, yang ditanya adalah B tambah C. Jadi B tambah C sama dengan min 3 ditambah min 18. Hasilnya sama dengan min 21. Jadi kita dapat hasilnya min 21. Oke, gimana teman-teman? Sudah bisa? Oke ya, ingat soal terakhir itu, kalau ada titik, tinggal substitusi aja ke dalam persamaannya. Oke, selesai? Oke, ketemu lagi besok dengan saya, Kak Budi. Kita akan bahas soal-soal yang lainnya lagi. Oke, tetap semangat belajar supaya nanti bisa lulus SMA ATN. Oke, bye-bye.